Nah, drama baru berjudul King the Land ini bercerita tentang perebutan kekuasaan di sebuah grup perusahaan konglomerat antara dua bersaudara tiri. Dibubui kisah cinta antara mantan aku dan aku, tapi ini bukan aku. Penasaran? Jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode pertama. Tahun 2015, di Hotel King, dalam sebuah wawancara karyawan baru, salah satunya bernama Sarang, yang saking semangatnya, hak sepatunya malah copot. Meskipun begitu, ia tetap berusaha tenang, terpaksa berjalan jinjit. Masalahnya, hanya dia yang lulusan SMA, jadi kecil kemungkinan diterima. Anehnya, ia malah disuruh main piano. Ya, karena alatnya tak ada, terpaksa memainkannya pakai suara sumbang. Selain itu, ia hanya disuruh tersenyum. Ia sih senyum dengan penuh keramahan, tapi ya, sahabatnya bernama Dael dan Pyongha meledeknya, sekaligus menghiburnya. Namun tiba-tiba seorang pria mengajaknya ngedet. Dael sih terima-terima aja, lagian pria ini ganteng. Tapi melihat dua temannya yang amburadul, mereka jelas menolaknya. Dan daripada stres sebagai anak muda yang cinta kebebasan, mereka dugem semalaman sampai mabok. Besoknya Sarang tiba-tiba mendapat kabar kalau ia diterima. Jelas dong mereka sangat senang. Di lain sisi, inilah aku yang sekarang bernama Guwon, sok-sok loncat dari pesawat seperti main PUBG. Hanya untuk masuk kerja, berjalan dengan sok gantengnya, melempar semua alat-alat itu, serasa kantor itu miliknya. Tapi ya, ternyata si Guwon hanya pegawai magang yang baru keterima. Tapi senior, kita sebut saja Bakwan ini, dengan sok belagu menjelaskan kalau pegawai baru di sana hanya perlu menggunakan otaknya untuk mengerjakan semua perintah. Menunjuk Guwon sebagai contoh pegawai yang kerja tak pakai otak. Hari pertama masuk kantor kok malah salah kantor. Namun 너 구두를 어디서 샀니? 밀라노에서 샀습니다. 밀라노? jelas dong ia tak percaya, meledek jamnya palsu. Tapi melihat jasnya yang branded, ia jadi pusing sendiri. Mana mungkin sih pegawai magang bisa membeli barang tersebut. Ya, ketidakpedulian Guwon membuat rekan magangnya, kita sebut saja Udin, jadi pusing sendiri. Berusaha membantu menjelaskan semua aturan sebagai junior yang harus patuh kepada senior, termasuk tak memakai barang yang lebih mahal dibanding milik senior di sana. Tapi tiba-tiba mereka dipanggil si Bakwan, disuruh fotokopi berkas. Guwon sih santai aja, lagian ia tak tahu cara fotokopi, dan Udin berusaha membantunya. Sayangnya tintanya habis, tapi si Bakwan mengajari kalau tintanya hanya perlu dikocok. Jadinya Udin melakukannya, namun jelas dong sang atasan marah-marah, tapi si Guwon masih santai aja. Toh itu bukan kesalahannya, bahkan melarang Udin minta maaf karena itu salah si Bakwan. Lagian kesalahan terbesarnya ada pada perusahaan yang tak mengganti mesin fotokopinya. Membuat mereka bingung, ini anak magang kok songong ya. Saking jengkelnya si atasan langsung memecat mereka. Tapi Guwon malah setuju dengan santainya, menelpon direktur Choi untuk mengirim petugas kebersihan dan mengganti mesin fotokopinya. Membuat mereka bingung, tapi saat tahu namanya Guwon, alhasil si Bakwan mati kutu. Begitupun atasan segera minta maaf. Namun Guwon sudah tak peduli, toh ia sudah dipecat. Menjelaskan apa yang terjadi kepada direktur Choi, bahkan mengajak Udin untuk ikut dengannya sebagai rekan seperjuangan. Jelas dong Udin tak pikir panjang, takdirnya sudah ditentukan ikut dengan tuan muda. Nah, malamnya ayahnya bernama Tuan Gu marah-marah. Ini anak baru sehari di kantor sudah buat masalah. Padahal kan ia ingin Guwon belajar dari bawah. Tapi saudara tiri Guwon bernama Hwaran berusaha menenangkan ayahnya, memberi saran agar Guwon melanjutkan studinya dulu sebelum menjalankan perusahaan. Ya, Hwaran yang kini menjalankan Hotel King adalah satu-satunya saingan Guwon untuk merebut tahta grup King. Makanya ia berusaha menyingkirkan Guwon segera dengan menyuruhnya lanjut kuliah di Inggris. Guwon sih tahu tujuannya, tapi ia ngerti kalau sekarang ia belum bisa melawan. Makanya setuju-setuju aja, nginap sementara di Hotel King sebelum berangkat. Besoknya Sarang dengan semangat 45 masuk kerja. Teringat mimpinya sejak kecil yang ingin kerja di hotel tersebut. Seniornya, kita sebut saja Wati, mulai menjelaskan aturan di sana, di mana yang terpenting adalah mereka harus selalu tersenyum. Sialnya, karena hanya lulusan SMA, sebagai pegawai percobaan 1 bulan, Sarang malah ditempatkan di ruang gym. Diarahkan senior jutek untuk ngelap keringat jorok di setiap alat. Ya, dunia kerja memang tak mudah guys ya. Begitupun Pyonghwa yang kerja sebagai pramugari dan harus selalu hormat kepada senior. Yang cerewetnya minta ampun, sudah banyak mau, tak boleh ribut jika sekamar. Padahal dialah yang ngorok semalaman.
Hal yang sama diderita Daal, harus melayani setiap permintaan sang senior. Pokoknya posisi mereka tak ada yang beres dan pastinya membuat stres. Berbeda dengan si Udin yang ketiban durian runtuh menikmati pekerjaan barunya sebagai asisten pribadi Guwon yang lagi asik beli kaos edisi terbatas bergambar harimau. Menyuruh Udin untuk buat paspor segera karena mereka akan berangkat ke Inggris. Masalahnya Wati yang ingin cari-cari muka malah salah paham, mengira Udin yang baru keluar adalah tuan mudanya. Membuat Udin bingung aja, ini orang kok kedip-kedip tak jelas kepadanya. 역시 회장님 아들 시크해. Di lain sisi, pria kaos harimau sok-sok nge-gym merasa paling jago dengan teriak-teriak. Padahal kan bebannya cuma 2 kilo. Ya, ia melakukan itu untuk memikat Sarang, menitipkan surat kepada si Jutek agar diberikan kepada Sarang. Masalahnya, si Jutek hanya berkata kalau surat itu dari pria berkaos harimau. Dan karena surat tersebut berisi kata-kata gombalan mesum tak jelas, Sarang jadi marah mencari pria kaos harimau tersebut. Dan yang ada di sana adalah si Guwon. Alhasil, ia salah paham, bahkan dengan sengaja membuat Guwon terjatuh. Jadinya, Guwon bingung, ini wanita kok menuduhnya mesum. Namun si Warang malah datang mencegat, menyuruhnya berangkat segera ke Inggris daripada bikin masalah di sana. Nah, karena keberadaan direktur hotel di sana, Wati jelas cari-cari muka lagi. Tapi Warang malah tertarik dengan Sarang, menanyakan beberapa hal terkait aturan hotel. Dan ternyata Sarang bisa menjawabnya dalam 2 bahasa. Membuat Warang kagum, menyuruh Wati memindahkannya ke lobi. Bahkan kontraknya diperpanjang jadi setahun. Ya, bagi Warang, lulusan mah tak penting, asalkan orangnya cerdas. Lagian, ia suka dengan senyumannya. Alhasil, Wati iri dengki ini masih saja ngetes-ngetes bahasa. Tapi ternyata Sarang bisa menjawab semuanya, bahkan dengan banyak bahasa, mau Mandarin dan Jepang, membuat Wati tak bisa berkata apa-apa. Di lain sisi, Guwon memandangi jam saku jadulnya, yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Tapi Warang lagi-lagi muncul, menyuruhnya segera berangkat, seolah-olah ia diusir dari sana. Ia pun berjalan keluar, menatap hotel itu, bersamaan dengan Sarang. Sarang sih senang karena posisinya meningkat, berbeda dengan Guwon yang tatapannya penuh kesedihan, berjalan meninggalkan hotel tersebut. Alhasil, hari demi hari pun dilalui. Guwon menjalani tahun baru 2016 di Inggris, sementara Sarang berhasil menjadi staf terbaik di tahun 2017. Tahun 2019, Daal menikah. 2021, jalan hidup Guwon begitu-begitu saja. Sedangkan Sarang dapat pacar baru. 2022, Guwon menjadi S2 lulusan terbaik, sedangkan Sarang berhasil jadi pegawai tetap. Lalu sekarang Guwon bersiap-siap pulang setelah mendapat paket berisi data pegawai bernama Han Miso. Tak lupa menghubungi Udin untuk pulang. Masalahnya si Udin masih sibuk cukur jenggot, tapi demi tuan muda ia segera bergerak. Di lain sisi, Sarang kini jadi karyawan senior, memberikan pelatihan kepada pegawai baru, tapi Wati masih saja tak suka kepadanya, menyuruhnya segera keluar karena ada tamu mencari. Yakin kalau tamu itu tak puas dengan pelayanan Sarang. Padahal kan tamu tersebut sangat bahagia saat Sarang membangunkannya pagi-pagi dengan sebuah musik. Singkatnya, Guwon akhirnya tiba, membuat Warang mulai panik. Apalagi Guwon meminta ayahnya menempatkannya kerja di Hotel King. Artinya, ia punya rencana untuk bersaing dengan Warang yang masih selalu menyinggung ibunya. 너 니네 엄마랑 닮았어. 대충 뭐도 똑같고. Besoknya hari pertama kantor, tapi ia malah lupa HP-nya. Dan sebagai asisten setia, Udin siap mengurusnya, menghubungi resepsionis untuk mengambil HP tersebut. Masalahnya, Guwon baru nyadar kalau dokumennya juga ketinggalan. Dan karena si Udin sudah menghilang, jadinya ia ke kamarnya sendiri. Sementara Sarang tiba-tiba sakit perut, tapi Wati malah menyuruhnya mengambil HP di kamar Guwon. Alhasil, ia terpaksa menahan ususnya berontak, segera mengambil HP tersebut. Tapi sial baginya, saat ingin keluar, ususnya sudah tak tertahankan, terpaksa berak di WC kamar Guwon. Masalahnya, Guwon juga datang, bingung kemana HP-nya. Dan si Sarang malah asik mainin kaca yang bisa transparan. Jadinya, karena mengira HP-nya di WC, mereka malah bertemu dalam situasi yang tak bisa dijelaskan. Dan bersambung. Bagaimana si Sarang menyembunyikan taiknya? Tunggu Maki di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, mereka malah bertemu saat Sarang lagi berak. Lalu apa yang akan Sarang lakukan? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode kedua. Sialnya, remote-nya malah jatuh. Untung Guwon segera berbalik.
Lagian siapa juga mau lihat orang berak. Alhasil Sarang jadi sangat malu, tak mau nunjukin mukanya. Tapi mau gimana, Guwon ingin mengambil HP-nya, membuka paksa pintunya, tapi jelas dong, Sarang tambah panik. Namun Guwon merasa kok wanita ini familiar ya. Teringat kalau wanita sengklek inilah yang membuatnya dulu terjatuh, bahkan memanggilnya mesum. Seketika Sarang juga teringat bahwa dialah pria kaos harimau itu. Jadinya mereka berdebat panjang lebar, saling menyalahkan. Dan karena tak ada titik temu, Guwon meminta Sarang untuk tidak muncul di hadapannya, serta tidak tersenyum kepadanya. Sarang sih setuju, mengira pria sok kecakapan ini hanya tamu hotel biasa. Nah, saat Guwon dan Hwarang memulai perseteruannya di dalam, si Wati malah salah paham, sok-sok perhatian kepada si Udin. Alhasil, Udin merasa sangat ganteng, mengajaknya makan. Jelas dong siapa yang nolak jika diajak tuan muda. Tapi sebelum itu, mereka harus menjalani upacara pelantikan atas diangkatnya Guwon sebagai manajer utama hotel tersebut. Dan Wati sebagai MC mulai memberi kode kepada si Udin agar naik saat namanya disebut. Sarang juga terlihat tenang karena sebagai staf terbaik, ia akan mewakili para staf memberi bucket kepada manajer utama. Namun saat menyebut namanya, Wati bingung mengapa si kacamata malah keluar. Dan Guwon pun masuk, membuat Sarang terkejut. Lah kok dia manajernya? Begitupun si Wati. Namun masalah terjadi, Guwon yang melihat mereka tersenyum malah teringat masa kecilnya saat semua orang tersenyum munafik kepadanya. Makanya ia sangat benci dengan senyuman seperti itu. Sampai-sampai ia hampir pingsan. Beruntung ia bisa menahannya, hanya memperkenalkan dirinya lalu mengakhiri acara. Masalahnya lagi, giliran Sarang memberi bucket sambil menyembunyikan mukanya. Tapi Guwon jelas tahu kalau itu dia. Jadinya Sarang terpaksa tersenyum memberi selamat, padahal kan ia sangat malu. Ya, hubungan mereka tak sampai di situ. Akan dibuat video promosi hotel, tapi Guwon dan Sarang yang jadi bintang iklannya, membuat Sarang lagi-lagi terjebak. Apalagi si kunyuk ini mulai cari-cari masalah, mengungkit bukannya Sarang tak ingin bertemu dengannya lagi. Alhasil Sarang pun menjelaskan mengapa ia memanggil Guwon dengan mesum, membuat Guwon bingung kapan juga ia memberi surat mesum kepada Sarang. 아니세요? 아니 사람을 뭘로 보고 내가 왜 그쪽한테 뭐하러? 내가 말했지 그쪽은 죽었다 깨도 절대 내 스타일 아니라고. Ya, Sarang baru ngeh kalau sepertinya ia memang salah orang. Segera minta maaf, tapi Guwon malah melarangnya tersenyum. Namun Sarang justru berterima kasih karena ia ngerti maksud Guwon kalau ia juga kesulitan dengan senyumannya yang dipaksakan. Di lain sisi, Pyonghwa yang kesulitan tiba-tiba dibantu rekannya, kita sebut saja Burhan, membuatnya mulai jatuh cinta. Namun masalah baru terjadi, penumpang VIP mencari mantelnya. Tapi si pramugari baru sebelumnya malah salah dengar, mengira penumpang itu menyuruhnya membuang mantel tersebut. Jadinya mantel itu di tempat sampah. Tapi sebagai senior yang mendidik juniornya, Pyonghwa siap tanggung jawab, minta maaf kepada penumpang itu. Dan saat pesawat landing, ia buru-buru ke laundry bandara, lalu mengejar penumpang itu. Sayangnya ia tak sanggup berlari lagi. Tapi si Burhan muncul bak pahlawan kesiangan, membuatnya tambah jatuh cinta. Singkatnya, Udin mulai menagih janji makan siang itu. Tapi jelas saja Wati nolak. Lagian ia maunya makan siang dengan tuan muda, bukan si tua seperti Udin. Padahal kan tadi Udin cuma mau ngetes. Jadinya ia mengajak Sarang untuk makan bersama Guwon. Toh mustahil orang matre seperti Wati mewakili pegawai hotel. Karena itu Sarang sangat senang baru pertama kali menginjakkan kaki ke ruang khusus hotel tersebut yang dinamakan King The Land, ruangan buat para tamu super VIP yang sekali makannya saja ratusan juta won. Tapi 잘 피해 다니겠다고 하지 않았나? ya, acara itu dibuat khusus Tuan Gu untuk menyambut putranya dengan sajian tuna seharga 700 juta won, memberi sambutan sambil bersulang buat Guwon. Namun jadinya karena Sarang ketahuan sebagai staf terbaik di sana, Tuan Gu mempersilahkannya untuk memberi sambutan juga. Sarang sih memanfaatkan kesempatan itu dengan senyum-senyum tak jelas kepada Guwon, sengaja mancing-mancing. Tapi Tuan Gu justru suka, bahkan memberi potongan tuna paling langka kepadanya. Namun Guwon tak mau kalah, memberi sambutan dan sengaja membalas kalau ke depan ia akan membuat orang-orang di hotel tersebut tidak tersenyum karena terpaksa. Nah, saat Tuan Gu sudah pergi, Hwarang lagi-lagi menyinggung Guwon kalau dia tak pantas mendapatkan kemewahan ini, berharap Guwon tak macam-macam. Ya, Hwarang memang bermuka dua, sedangkan Sarang yang telah menerima tunanya mulai bosan dan pamit pergi.
Di jalan, ia pun menghubungi neneknya untuk makan tuna bersama. Tapi neneknya malah sibuk, sehingga ia menghubungi pacarnya, si Yuan. Tapi Yuan malah ada di Busan bersama teman-temannya buat nonton baseball. Padahal kan mereka sudah janjian liburan bareng besok. Namun Yuan malah membatalkannya, seolah-olah tak menghargai waktu pacarnya dan lebih mementingkan temannya. Sialnya, bus malah berhenti mendadak, membuat tuna itu terlempar. Dan ternyata potongan yang diberikan kepadanya adalah kepala. Jelas dong ia panik ketakutan melihat mata besar tuna tersebut. Alhasil Pyonghwa juga takut mau mengolahnya gimana. Beruntung Dael, si ibu rumah tangga baru, sangat ahli menanganinya. Namun tahu kalau harganya 700 juta, mereka jadi panik. Harusnya kan mereka menjualnya aja. Toh satu potongan yang ia makan berkisar 2,5 juta won. Tapi namanya hidup harus dinikmati. Mereka pun memakannya dengan santuy. Singkatnya, Sarang melihat gambar masa kecilnya, mengingatkannya kenangan dulu saat bersama sang ibu. Saking bahagianya di liburan itu, ia bercita-cita ingin bekerja di hotel tersebut. Makanya sekarang ia bahagia telah berproses menjalani cita-citanya. Sementara Guan melampiaskan kekesalannya terkait Huanang dengan berlari. Tanda kalau ia berencana melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya. Besoknya, Dael naik jabatan sebagai manajer. Sehingga sebagai staf paling senior di sana, ia menghapuskan semua tradisi terkait senior yang selalu menyulitkan juniornya. Di lain sisi, pagi-pagi Sarang sudah ketiban sial kedatangan selebgram emak-emak bernama Musang. Memesan kamar biasa tapi ingin ditingkatkan ke kelas suite secara gratis dengan kedok dirinya sebagai selebgram yang mampu membuat review terbaik buat hotel tersebut. Ya, mirip-mirip lah dengan tukang review makanan di Indonesia. Dia yang menawarkan, tapi dia minta gratisan. Sarang sih berusaha tersenyum, nolak karena skema itu tak ada dalam prosedur hotel. Jadinya si Musang marah-marah memanggil manajer hotel. Tapi Wati yang ada dekat sana malah tak mau ngaku. Guon yang kebetulan lewat pun tahu masalah itu. 여기 7년인데 이런 진상곡에 갈아 처리 못해요? 진상? Yah, Guon tak suka selebgram minta gratisan, bahkan memanggil satpam untuk mengusirnya. Dan entah apa tujuannya, ia malah menyuruh Sarang ikut dengannya. Lalu menyuruh Wati yang sembunyi sejak tadi menangani makhluk ajaib itu. Yah, Guon sengaja agar Sarang tak kesulitan. Lagian mereka harus bersiap untuk syuting video promosi tersebut. Singkatnya, Sarang akhirnya jalan bersama pacarnya. Tapi si Yuan yang cuek malah menyuruhnya naik tangga 1000. Alasan kalau itu romantis. Padahal kan Sarang sudah sangat capek. Tapi baru sampai di puncak, si Yuan lagi-lagi sibuk dengan teleponnya. Ingin segera ke acara reuni. Meminta Sarang segera memasang gembok cintanya agar mereka bisa segera pergi. Masalahnya si tak jelas malah melempar gemboknya, tak menganggap itu penting, menggantung kuncinya, berjanji hanya akan setor muka di acara reuni. Namun dalam acara reuni tersebut, si Yuan justru asik minum dengan teman-temannya, membuat Sarang kesal segera pergi. Yuan pun mengejarnya, berjanji akan pamit bentar, tapi dasar kodok peliharaan, ia malah tinggal mabuk. Jadinya Sarang tambah marah. Di lain sisi, Guon mencari nama Han Mijo di file hotel, tapi anehnya data tersebut tak ditemukan, seolah-olah sengaja disembunyikan, membuat Guon tak tahu mau mencari bagaimana. Keluar cari udara segar, begitupun Sarang, namun mereka tak sadar kalau sedang berada di tempat yang sama. Singkatnya, mereka pun siap berangkat syuting, namun melihat Sarang seketika Guon terpana, sok-sok ngatur sebagai bos, menyuruh Sarang membawa kopernya, tapi jelas dong mereka menunjuk si kunyuk sok bos ini. Toh mereka sedang di luar hotel, jadi tak ada namanya bos-bosan. Masalahnya si kunyuk sama sekali tak mau minta maaf, cukup memberi cek uang. Maka si botak langsung bertekuk lutut. Alhasil saat sampai, si Guon balas dendam, naik mobil sendiri menyuruh mereka naik mobil lain. Nah, Tuan Gu pun mengingatkan kalau promosi itu sangat penting bagi Guon dan saham perusahaan. Tapi Guon tenang aja, toh pertanyaannya sudah diatur. Masalahnya adalah Sarang sebagai MC malah diberikan revisi pertanyaan baru. Dan itu tentunya ulah si Warang yang tak mau melihat Guon berhasil. Tapi saat Guon masuk, Sarang seketika terpesona. Ternyata makhluk tak jelas itu begitu mempesona. Dan bersambung. Ada apa dengan masa lalu Guon? Lalu siapa Han Mijo? Tunggu lagi di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, saat mereka syuting promosi di Pulau Jeju, Guon yang keluar dengan sangat tampannya seperti aku,
membuat Sarang terpesona. Lalu apa yang akan terjadi? Oke, jangan demi lama-lama guys, langsung saja ke episode ketiga. Nah, sebelum memulai, mereka lagi-lagi berseteru, mengejek gaya satu sama lain. Jadinya, Guwon yang sudah malas senyum ini jadi tambah jutek. Beda dengan Sarang yang mampu mengubah ekspresinya sesuka hatinya, bertanya. 어머니께서 이곳 제주 킹호텔 오픈 멤버셨다고 하던데 이곳에 오신 감회가 남다르실 것 같으세요? Seketika tatapan Guwon berubah jadi benar-benar marah, membuat Sarang bingung. Dan inilah tujuan Hwarang. Bahkan Guwon yang tak bisa menahan emosinya pergi begitu saja dari sana. Untungnya Sarang mampu mengatasi alasan kalau Guwon ada urusan mendadak. Guwon sendiri seperti orang kerasukan mengingat setiap kata yang menyinggung ibunya, yakin kalau itu ulah Hwarang. Sementara Sarang mengalihkan cerita tentang dirinya, membuat rekannya takjub. Ternyata Sarang adalah orang hebat, bisa mengatasi kekacauan itu. Ya, Sarang bercerita tentang masa kecilnya yang pernah berlibur di Hotel King, menjadikan itu kenangan paling bahagia, sehingga sejak saat itu bercita-cita kerja di Hotel King, yang akhirnya tercapai. Jadi sebagai pegawai di sana, ia juga ingin menyalurkan kebahagiaannya itu kepada setiap pengunjung. Namun tiba-tiba Guwon kembali memeriksa daftar pertanyaan yang semuanya tentang ibunya. Jadinya ia membuangnya, mengajak Sarang syuting tanpa perlu skenario tersebut. Alhasil semuanya berjalan begitu natural, tapi itu jelas membuat Sarang kesal. Nah, selesai syuting ia pun protes mengapa si jutek ini seenaknya mengubah sesuatu, padahal kan itu bisa menyulitkannya sebagai seorang karyawan. Namun Guwon malah tak peduli, mengingatkan kalau justru dirinya yang kesulitan setelah Sarang melemparnya dengan pertanyaan itu. Tapi si Udin malah muncul mengganggu pertengkaran tersebut. Ya, syuting tanpa skenario tadi ternyata berhasil menarik banyak pengunjung, apalagi mendengar kata-kata Sarang dan Sunset tadi. Nah, kejadian tersebut membuat Guwon benar-benar trauma, mengingat masa lalu saat ibunya memberikan jam saku tersebut. Di lain sisi, Pyonghwa memberi hadiah kepada Burhan sebagai ucapan terima kasih telah membantunya kemarin, dan itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Apalagi hadiah tersebut diberikan khusus buat ibu Burhan. Singkatnya, mereka melakukan sesi foto, disuruh senyum seperti biasa. Masalahnya, itu adalah hal yang tersulit buat si Judes ini. Diminta buat love, malah buat lingkaran. Bahkan saat membentuk love besar, ia malah ingin jogres, membuat semua orang kesal aja. Sarang pun mulai protes, tapi si kunyuk malah sombong. Kalau tersenyum adalah hal yang mudah baginya, hanya saja ia tak mau. Ingin membuktikannya di foto berikutnya, tapi jelas dong fotografernya bingung, bukannya ganteng, Guwon malah mirip hantu gentayangan. Nah, di foto selanjutnya mereka harus ke tengah laut. Namun si Udin banyak alasan agar tak ikut. Jadinya fotografer semakin pusing mengarahkan si tak bisa senyum ini. Tapi dia malah seenaknya bahkan membuang ikannya karena kesal diatur-atur, membuat fotografer pun nyerah. Namun di jalan pulang kapal yang mengangkut mereka malah mogok. Jadinya mereka harus nginap di pulau terdekat. Sedangkan Daal yang memergoki rekannya lagi-lagi menyuruh Junior jadi marah-marah, membuat semuanya minta maaf. Meskipun begitu, sebagai manajer yang baik, Daal lalu mentraktir mereka semua. Singkatnya, mereka pun sampai di pulau terdekat, yang punya perahu si ngarahin untuk nginap di satu-satunya hotel di atas sana, lalu ninggalin mereka begitu saja. Masalahnya, tak ada sinyal dan si kunyuk ini sebenarnya takut hantu. Tapi karena tak mau malu, ia memberanikan diri berjalan di depan, sok-sok seperti petarung, tapi ia yang bangun malah melihat segel pampir di langit-langit, serta topeng menakutkan di dinding. Bahkan nenek tadi terlihat mengasap pisau sambil senyum menakutkan. Jelas dong si kunyuk ingin kabur, tapi ada kakek-kakek megang kapak, membuatnya sangat ketakutan, berlari mencari Sarang hingga terjatuh. Sarang yang melihatnya jelas saja bingung. Ini sok jagoan, ngapain sih salto-salto di sana? Padahal kan nenek itulah yang punya penginapan. Mengajak mereka makan bersama sambil menyediakan arak. Tapi mereka lagi-lagi berseteru, tak mau dianggap lemah. Namun saat meminumnya, mereka tahu kalau arak itu arak keras. Namun karena sama-sama tak mau kalah, mereka terpaksa menghabiskannya. Bahkan tambah berkali-kali, sampai-sampai araknya benar-benar habis. Jadinya mereka setengah mabuk, mulai mengungkit satu sama lain. Sarang tak suka sikap si kunyuk yang jutek dan semena-mena. Mentang-mentang anak bos besar, ia seenaknya melakukan sesuatu sesuka hatinya. Sedangkan si kunyuk tak suka Sarang yang selalu senyum munafik. Hanya saja ngomong-ngomong soal senyuman, Guwon jadi teringat saat jam saku itu terjatuh, ia menangis di jendela.
tapi orang-orang di sana malah senyum. Yang pastinya itu terkait dengan ibunya. Namun melihat Sarang yang tersenyum tulus karena pemandangan malam di sana, ia nyadar kalau Sarang benar-benar cantik. Tapi ia jelas tak mau mengakuinya, melarang Sarang untuk senyum jika bertemu dengannya. Namun Sarang tetap nolak. Masalahnya mereka tak sadar kalau masuk kamar dengan pintu berbeda, tapi jelas itu ruangan yang sama. Alhasil besoknya Sarang yang bangun malah keganjel dan jelas dong ia panik. Baru nyadar kalau mereka di ruangan yang sama dan hanya dipisahin gorden. Namun si kunyuk biasa aja, lagian ia mulai suka melihat Sarang. Nah, karena perahu mereka masih lama berangkat, Guwon minjem sepeda buat jalan-jalan, mengajak Sarang, tapi Sarang malah sok menolak. Namun dengan begitu mereka menikmati indahnya pulau itu bersama, tak sadar kalau mereka mulai dekat. Namun saat ingin pulang, nenek penginapan malah ketok harga. Bahkan sepeda tadi hitungannya nyewa, dan totalnya 675.000 won, di mana yang punya kapal mengancam tak akan berangkat jika tak dilunasi. Namun itu membuat Sarang nyadar menghitung ulang tagihannya. Ya, ia mengancam si punya kapal, yakin kalau mereka menjebaknya dengan pura-pura kapalnya mogok. Alhasil mereka tak jadi ditipu. Hal itu membuat Guwon semakin kagum, tapi seperti biasa ia tak mau mengakuinya dengan wajah khasnya yang tanpa ekspresi. Singkatnya, saat pulang mereka mulai bertanya-tanya tentang Guwon, tapi yang diingat Sarang mengenai berandalan itu semuanya jelek. Toh memang si kunyuk tak pernah menunjukkan kebaikannya kemarin. Dan karena Daal sudah berkeluarga, ia harus pulang segera. Di lain sisi, Tuan Gu marah-marah atas kelakuan Guwon di wawancara kemarin, mulai mengungkit masalah ibu Guwon. 나이가 몇인데 아직도 엄마를 찾아? Namun Guwon menyangkal kalau ia tak mencari ibunya, tapi hanya ingin tahu faktanya. Namun bagi Tuan Gu itu tidak penting, karena yang terpenting baginya hanyalah perusahaan. Tapi Guwon tak peduli, pokoknya tujuannya untuk mencari fakta tentang ibunya. Kebetulan Hwarang ada di sana, jadi Guwon mengingatkan agar Hwarang tak membuatnya melawan. Masalahnya Hwarang sama sekali tak takut, toh ia merasa punya kuasa. Nah, besoknya Sarang dipuji-puji teman kantor atas kehebatannya menangani wawancara kemarin, membuat Wati semakin jutek. Apalagi Tuan Gu tiba-tiba datang mengangkat Sarang sebagai pegawai di King the Land. Jadinya muka Wati tambah jelek. Sementara si kunyuk mulai nyadar dengan kecantikan Sarang, memperhatikan fotonya dengan seksama, tapi 뭐 하세요? 뭐가 좋아서 그렇게 웃으시지? jadinya Udin bingung mengapa bosnya bisa tahan memandangi foto sendiri, menunjukkan hasil foto kemarin. Namun Guwon juga bingung karena ternyata si fotografer mengedit fotonya biar senyum-senyum, menyuruh Udin mencari fotografer itu. Padahal kan ia hanya ingin memuaskan dirinya menatap foto Sarang, membuatnya sadar kalau ia mulai suka kepada Sarang. Ia pun membelikannya hadiah, menunggu Sarang selesai kerja ingin memberikannya, tapi jelas dong ia sakit hati. Belum PDKT tapi sudah tertolak dan bersambung. Apakah Guwon akan nyerah? Tunggu di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Guwon yang mulai jatuh cinta malah melihat Sarang dipeluk pacarnya. Apa yang akan dilakukan Guwon? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode keempat. Guwon pun pergi, tak melihat Sarang melepas pelukan Yuan. Ya, Sarang masih kesel akibat Yuan tak peka ini. Bahkan sekarang Yuan minta maaf atas kesalahan yang tidak ia ketahui sebabnya. Mengajak Sarang liburan 2 minggu lagi ke tempat di mana Sarang sangat ingin pergi, tapi malah tak mengingat tempatnya. Sarang pun mengajaknya ke kafe bicara, tapi Yuan malah memintanya bicara di situ aja karena ia ada janji dengan teman-temannya. Alhasil Sarang tambah jengkel karena ini pria memang tak peka. Bahkan ingin mengajaknya makan gimbap aja biar cepet, dan masih sempat mengangkat telepon temannya. Jadinya Sarang benar-benar minta putus lalu pergi meninggalkannya. Di lain sisi si kunyuk yang cemburu tapi tak mau mengakui kalau ia cemburu, jadi marah-marah tak jelas, membuang hadiah tadi ke jalan. Namun sialnya polisi melihatnya dan berakhir ditilang. Masalahnya polisinya nebak kalau pasti Guwon dicampakkan wanita, makanya membuang hadiah itu. Ya, memang tak 100% benar, tapi si Guwon malah curhat. Namun saat curhat, si polisi justru lebih dramatis, menceritakan kisah cintanya yang membiarkan wanita idamannya direbut pria lain, membuatnya sangat menyesal. Harusnya saat itu ia mengungkapkan saja perasaannya agar ia bisa tahu apakah wanita itu juga suka kepadanya.
Mendengar itu, Guwon tak jadi nyerah, berpikir untuk memperjuangkan cintanya juga. Tapi yang terpenting, ia malah jadi tak ditilang, karena polisinya kasihan, padahal kan ditilang juga tak masalah bagi Guwon. Nah, Sarang pun pulang sambil nangis, menghubungi neneknya, ingin pulang kampung. Toh besok juga libur. Nah, saat di sana, para bapak-bapak yang senang dengan kehadiran Sarang memanggilnya dengan sebutan menantu, membuat sang nenek marah-marah aja. Lagian, bapak-bapak itu tak punya putra. Yah, sang nenek sih nyadar kalau Sarang punya masalah, sehingga Sarang menceritakan masalah putus cintanya kemarin. Namun belum mendengar alasannya, sang nenek sudah tahu kalau yang salah pasti si cowok brengsek itu. Karena ia tahu betul kalau cucunya tak mungkin bersalah. Pokoknya, sang nenek hanya ingin Sarang menemukan pria yang baik agar bisa hidup bahagia. Di lain sisi, Tuan Gu makan-makan bersama kolega sesama pemilik hotel, di mana Tuan Han, pemilik hotel saingan, sangat senang akhirnya bisa mengalahkan performa Hotel King selama berpuluh-puluh tahun. Karena itu Tuan Gu marah-marah menyuruh dua anaknya bagaimana agar membawa Hotel King ke puncak tak terbatas, agar hotel lain tak bisa mengejarnya. Jadi ia ingin anaknya menyatukan kekuatan dan ia menjadikan itu sebagai alat tes apakah akan memberi warisan kepada salah satu dari mereka atau dibagi dua. Dengan begitu mereka secara resmi bersaing, tapi Hwarang terlihat santai aja. Toh ia merasa si bocah Guwon ini tak punya kekuatan untuk disatukan dan juga tak bisa mengalahkannya. Namun Guwon tak peduli karena tujuannya di sana bukan untuk bersaing. Singkatnya, Sarang pamitan kepada Wati yang masih saja jutek, dengki, dan cemburu. Apalagi manajer King The Land, kita sebut saja Bunga, menjemput Sarang. Yah, beda dengan manajer Wati, Bunga adalah manajer King The Land yang sangat ramah. Bahkan mengajak Sarang keliling, memperkenalkan setiap sudut King The Land, termasuk lukisan favorit Tuan Gu yang dibeli mahal di Amerika. Tanda kalau selera Tuan Gu sangat tinggi, artinya Sarang yang dipilih Tuan Gu juga punya kemampuan tinggi. Di mana Bunga berkata agar Sarang menghargai diri sendiri sebelum orang lain. Dan itulah prinsipnya sebagai pegawai hotel kelas atas. Di lain sisi, Udin mulai pusing mengenai gebrakan apa yang akan dilakukan. Tapi Guwon malah memikirkan masalah Sarang. Namun malu curhat kepada Udin. Tapi tiba-tiba Sarang malah datang. Jelas dong, ia panik sendiri. Sok-sok cuek, padahal Sarang hanya datang memperkenalkan diri sebagai pegawai King The Land yang baru. Ya, sebagai manajer umum, Guwon lah yang menangani King The Land secara khusus. Tapi ia malah pura-pura tak peduli, padahal curi-curi pandang. Jadinya Udin nebak jangan-jangan Guwon suka kepada Sarang. Pura-pura benci, padahal suka. Jelas dong, sebagai manusia berharga diri tinggi, Guwon malu, sehingga... Nah, karena Bunga ada urusan mendesak, Sarang diserahkan kepada pegawai lain. Tapi nyatanya, mereka hanyalah ramah di depan Bunga. Mulai menunjukkan wajah sok seniornya, menyuruh Sarang untuk berlaku sopan dan mengalah kepada mereka. Lagian mereka semua lulusan S1. Beda level dengan Sarang yang lulusan SMA. Sarang sih hanya bisa nurut, tanda tangan kontrak di mana aturan penting di sana tak boleh ngepost apapun di media sosial. Karena pelanggan mereka tamu super VIP, jadi apapun yang terjadi tak boleh bocor keluar. Di lain sisi, Hwarang mulai bergerak, mendatangi setiap lini bisnis grup King. Mulai dari mall, tempat Dael bekerja, memasukkan pimpinan baru, mbak-mbak berambut Dora yang terkenal perfeksionis, sampai penerbangan tempat Pyonghwa yang diwajibkan menaikkan penjualan souvenir sampai 2 kali lipat. Ya, Hwarang adalah orang yang tegas, bahkan seenaknya memecat koki yang bajunya bernoda, sampai karyawan yang jasnya kekecilan. Kabar itu tentu membuat Udin panik, jangan sampai ia jadi korban berikutnya, meminta Guwon cepat bertindak. Tapi dasar si kunyuk di pikirannya hanyalah Sarang, sampai mengumpulkan para staf berkedok rapat padahal hanya ingin memandangi Sarang, bahkan menyerahkan semua keputusan rapat kepada Bunga. Tak peduli insentif penjualan dinaikkan atau bagaimanapun, asalkan karyawan semangat kerja. Lagian Bunga juga dapat dipercaya untuk mengatur semuanya. Malamnya si kunyuk mulai pusing bagaimana cara mengajak Sarang tapi tak malu-maluin diri sendiri. Ingin nelpon tapi bingung dengan kata-katanya. Jadinya ia ngirim pesan, ngajak makan malam. Loh, tak dibalaskan. Jadinya ia bingung sendiri nunggu balasan pesan. Tapi kok berjam-jam kemudian belum dibalas-balas juga. Alhasil ia terpaksa nelpon tapi malah tak diangkat. Yah, bagaimana mau diangkat kalau Sarang lagi mabok dengan Pyonghwa. Lagian nomor si kunyuk tak tersave di HP-nya. Jadi Sarang ngiranya itu nomor penipu. Yah, mereka sih curhat masalah beratnya kerjaan masing-masing. Khususnya Pyonghwa setelah Hwarang meningkatkan target penjualannya. Mulai iri dengan Dael yang jadi manajer, sudah nikah dan punya anak.
Padahal sebenarnya hidup Dael juga miris. Pulang kerja bukannya istirahat, tapi masih harus ngurusin mertua masa bodohnya yang seenaknya ngundang anak-anaknya yang lain buat makan di sana, tapi tak membantu membersihkan. Sampai-sampai anak Dael bernama Cho mulai protes mengapa om tantenya menganggap rumahnya seperti warung. Untungnya Dael selalu berpikiran positif, mungkin masakannya enak jadi ipar-iparnya suka makan gratis di rumahnya. Namun masalah terbesarnya bukan hanya itu, tetapi suaminya yang selalu alasan sibuk nemenin bosnya. Padahal dilihat dari tampangnya kemungkinan besar lagi selingkuh. Nah, si kunyuk malah ketiduran nunggu balasan, tapi paginya tak dibalas juga. Alhasil ia dengan sok cueknya mengajak Sarang bertemu. Namun Sarang mah mengira si kunyuk ingin ngerjain. Makanya wajahnya jutek, apalagi si kunyuk protes mengapa teleponnya tak diangkat. Padahal nomornya aja belum tersave. Jadinya si kunyuk memberi kartu namanya mengajak makan entar malam. Tapi 근데 원래 밥 먹자고 할 땐 약속 있는지 먼저 물어보는 게 예의 아니에요? alhasil Guwon dengan terpaksa membuang harga dirinya dengan terbata-bata menanyakan itu. Bertanya apakah Sarang bersedia makan malam dengannya. Tapi 싫은데요? 내가 왜 싫은데? 아니 제가 뭐 본부장님 jadinya si kunyuk benar-benar kesal. Ini wanita kok gak ngerti-ngerti ya. Kan dia jadi malu jika harus PDKT terang-terangan. Ia pun meminta Udin menyediakan makan malam bersama dengan dalih penyambutan Sarang. Maksudnya sih makan malam khusus ia dan Sarang. Tapi tahulah apa yang ditangkap Udin bego ini. Di tempat berbeda, pilot yang sudah lama ditolak Pyonghwa masih saja berusaha mendekatinya, membuat Pyonghwa risih. Beruntung Burhan masuk sehingga pilot mesum ini segera pergi. Ya, Burhan ingin ngajak Pyonghwa makan malam. Berbeda dengan si kunyuk malu-malu itu, Burhan justru jujur kalau ia ngajak makan karena memang ingin dekat dengan Pyonghwa. Jelas dong wanita mana yang tak terketuk pintu hatinya jika pria tampan berkata begitu. Ingat ya, cara ini khusus buat pria tampan seperti aku. Di mana saat makan bersama, Pyonghwa mewanti-wanti jangan sampai Burhan nyesel mendekatinya karena karirnya sebagai pramugari tak menjamin. Namun Burhan justru tak peduli dengan semua itu. Pokoknya ia suka karena memang suka tanpa ada embel-embel apapun. Di lain sisi, Udin sudah menyiapkan makan malam tersebut, membuat si kunyuk mulai senang. Saat melihat Sarang, ia pun masuk dengan sok gantengnya. Tapi lah kan sudah kubilang Udin ini tell me, mengira makan-makannya dengan pegawai lain, bahkan mendorong Guwon masuk. Alhasil Guwon terpaksa makan meskipun harus jauh dari Sarang. Namun menyadari Sarang tak suka makan sashimi, Guwon meminta Udin memesankannya steak di restoran sebelah. Ya, baginya itu sebuah perhatian. Tapi kan bagi Sarang itu sebuah bom yang dapat membuat pegawai lain iri. Yang pastinya dirinya akan dicap pilih-pilih dengan terpaksa makan steak meskipun masih panas. Alhasil bukannya mendapat simpati, si kunyuk malah dapat protes keras dari Sarang yang memintanya tak berbuat aneh-aneh. Membuat si kunyuk bingung sendiri entah cara apa lagi yang harus dilakukannya untuk mendekati Sarang. Beruntung saat Sarang pulang, teman-temannya menyambut dengan kejutan ultah. Ya, besok hari ultahnya, makanya temannya menghadiahkan lingerie agar Sarang bisa menghabiskan malam berdua dengan kekasihnya. Jadinya Sarang jujur kalau mereka sebenarnya sudah putus. Namun sebagai sahabat setia, mereka pun menghibur Sarang dengan mengeluarkan minuman perusak ginjal sambil party tak jelas seperti dulu. Singkatnya, saat masuk ruangannya, Warang malah sudah menunggu sambil memegang jam saku itu. Jelas saja itu membuat Guwon marah, protes kenapa Warang selalu mengganggunya. Padahal dia tak ada tujuan untuk melawan. Tapi Warang memang sejak dulu menganggap Guwon sebagai bocah. Makanya suka semena-mena, meminta Guwon pergi saja dari kehidupannya jika tak mau terganggu. 니네 엄마처럼 되지 말라고. 아무도 기억 못하잖아. Ya, entah apa yang terjadi dengan ibunya. Guwon jadi teringat saat Warang dengan wajah songongnya membuang jam saku tersebut. Dan itulah yang membuat jamnya pecah. Di lain sisi, sok senior ini mengingatkan Sarang agar diam saja di belakang karena sebagai senior, ia lebih berhak mendapatkan insentif penjualan dari tamu. Ya, tamunya adalah tuanku dan kolega hotelnya. Tapi saat ditanya rekomendasi anggur, si sok senior malah tak bisa merekomendasikan apapun dan justru mengarahkan ke minuman yang lebih mahal. Jadinya Tuan Han bertanya kepada Sarang yang sudah terkenal akibat syuting kemarin. Dan sebagai lulusan SMA berpengalaman, bukan lulusan, Sarang merekomendasikan anggur yang cocok dengan makanannya, lengkap dengan nilai gizi dan kandungan kimianya. Toh dia lulus sertifikasi sommelier, atau dapat dikatakan Sarang adalah ahli anggur, membuat tuan Gu dan tamunya tambah senang. Tapi si senior malah marah-marah, mau Sarang benar, pokoknya sebagai junior harus siap salah.
Sedangkan Guwon kembali mencari data ibunya, tapi memang sudah tak ada sama sekali, seolah-olah itu hal yang disengaja. Nah, Yuan pun memberi kejutan ulta buat Sarang, tapi jelas Sarang marah, kan mereka sudah putus, tapi mengapa Yuan masih muncul di hadapannya? Yah, Yuan sih tak peka dan malah menuduh Sarang sebagai wanita egois yang memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Jadinya Sarang tambah marah menerima tuduhan itu. Mau dikatain wanita jahat kek, pokoknya mereka putus. Karena itu ia ke tempat biasa, jembatan di seberang Hotel King, di bawah hujan yang menyamarkan tangisannya. Tapi tiba-tiba seorang pria datang melindunginya dari hujan. Dengan wajah datarnya berkata kalau itu tempatnya. Yah, Guwon juga lagi sedih dan memang selalu ke sana. Membuat Sarang ingin pergi, tapi malah keganjal kaki sendiri. Jadinya ia jatuh di pelukan Guwon dengan sok romantisnya. Asik dan bersambung. Apakah benih-benih cinta mereka mulai tumbuh? Tunggu Maki di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Sarang yang patah hati dengan cintanya malah bertemu dan tak sengaja jatuh di pelukan bosnya. Apakah mereka akan langsung menikah? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode kelima. Jadi sebelumnya, setelah tak menemukan berkas ibunya, karyawan yang lewat malah senyum-senyum munafik kepadanya. Membuatnya teringat lagi masa kecilnya, di mana ia mencari sang ibu yang hilang sejak kemarin. Namun semua orang tak peduli dengan itu. Senyum-senyum cari muka mengantarnya turun makan bersama dengan Tuan Gu. Yah, senyuman itu membuatnya trauma. Jelas-jelas ia sedih mencari ibunya, tapi kok semuanya malah berlindung di balik senyum munafik itu. Makanya ia pergi menenangkan diri di jembatan tersebut, tapi malah bertemu Sarang yang akhirnya jatuh ke pelukannya. Tapi seperti biasa, ia dengan sok jual mahal tapi senang mengizinkan Sarang berlindung di payungnya, bahkan mengantarnya pulang. Yah, si Guwon sih ngerti kalau Sarang yang sudah gede ini tak bawa payung pasti bukan karena ingin main hujan-hujanan, tapi karena patah hati menyelimutinya dengan jas sambil senyum-senyum tak jelas saking bahagianya. Alhasil saat terbangun, Sarang bingung mengapa ia ada di depan restoran, bahkan diberi pakaian ganti oleh si belagu ini. Tapi setelah ganti baju, ia tambah bingung. Loh, kok baju mereka couple ya? Takutnya orang-orang mengira mereka pacaran. Namun sebagai pria berharga diri tinggi, si belagu tak mau mengakuinya, tapi malah bergaya saat dipotret bersama. Jadinya pelayan benar-benar mengira mereka pacaran, membuat Sarang semakin protes. Guwon sih sok-sok cuek, alasan kalau hanya membeli pakaian di depan matanya. Jadi mana tahu kalau itu couple. Padahal sebenarnya ia keliling mall berjam-jam untuk mencari ukuran yang pas buat Sarang, hingga menemukan yang sempurna. Bahkan sebelumnya saat mengantar Sarang pulang, ia dengan seriusnya mengukur sepatu Sarang dengan metode skala visual yang mendadak dibuatnya hingga menemukan yang benar-benar pas. Dan sekarang ia memesan banyak makanan karena belum tahu makanan kesukaan Sarang, tapi masih saja sok cuek padahal ingin tahu semua tentang Sarang. 왜 궁금한데요? 그래야 낭비 안 하고 좋아하는 거에만 집중할 수 있으니까. Memastikan kalau ini ulta Sarang. Jadi ia merasa harus melakukannya sebagai bosnya. Hal itu jelas membuat Sarang tak enak. Sok-sok ingin ngebayar bilnya, tapi terkejut karena bilnya hampir 2 juta won. Beruntung Guwon memberikan kartu kreditnya, lalu ingin pergi dengan sok coolnya, tapi membuat Sarang senyum-senyum melihat tingkah si belagu itu. Apalagi saat sampai depan rumah, Guwon memberikan kue ultah yang dibuat khusus koki ternama di hotel. Namun sang mantan malah mengacaukan suasana, menuduh Sarang selingkuh, makanya ingin putus dengannya. Jelas dong, Sarang tak peduli, lagian mereka sudah putus, segera melapor ke polisi. Tapi si mantan masih tak terima, sok-sok ngancam hubungan akan berakhir jika Sarang benar-benar pergi. Padahal kan Sarang tak pusing dengannya lagi. Dan itu membuat Guwon bergerak, menghentikan si mantan sok kecakapan ini yang ingin ngelawan Guwon. Tapi Guwon langsung memelintirnya, membuatnya mundur teratur. Setelah itu ia ngirim ucapan selamat ultah melalui pesan. Sarang sih baru mikir kata-kata balasannya, tapi si tak sabaran sudah nelpon, protes mengapa pesannya tak dibalas. Hanya ingin menyampaikan kalau situasi seperti tadi terjadi lagi, Sarang tak perlu nelpon polisi, tapi nelpon dirinya sebagai atasan yang akan siap membantu bawahannya. Membuat Sarang bingung aja, itu si belagu kenapa tiba-tiba baik, tapi kok kadang cuek. Kan ia tak tahu harus bagaimana, mau pede tapi takutnya si belagu hanya menganggapnya bawahan. Padahal Guwon sudah senyum-senyum di mobil sambil memandangi foto tadi.
Singkatnya, Pyonghwa resah karena bulan ini timnya lagi-lagi tak capai target. Curhat kepada seniornya yang sebenarnya seangkatan dengannya. Ya, teman seangkatan Pyonghwa, semuanya sudah naik jabatan kecuali dirinya. Makanya ia mulai insecure, apalagi mereka buat grup chat tanpa dirinya, seolah-olah ia dikucilkan. Namun seniornya ini bersedia membantu menaikkan jabatan Pyonghwa asalkan mampu menaikkan penjualan. Nah, saat mereka nonton horor, Pyonghwa yang pulang bingung melihat pakaian bermerek di sana. Ingin protes, tapi alhasil Sarang disidang, tapi Sarang tak mau membocorkan siapa pria itu. Lagian dari jawaban si belagu yang cuek, ia takut kepedean. Tapi tujuan mereka bukan ingin tahu, melainkan ingin jualan produk. Khususnya Pyonghwa yang dulunya tak peduli dengan penjualan, kini berubah demi naik jabatan. Membuat Sarang pusing, tapi senyum-senyum melihat Adia Guwon. Besoknya, direksi merencanakan pekan petani super, yaitu mendatangi para petani yang punya tanaman berkualitas bagus untuk diajak kerjasama dalam penyediaan bahan makanan terbaik di Hotel King. Masalahnya, orang yang diutus adalah pegawai King Delen. Jelas dong, Guwon menolak karena baginya itu bukan job desk dari bawahannya, membuatnya berseteru lagi dengan Hwarang. Ya, si belagu ini sih lebih senang di ruangan sambil memandangi foto Sarang, tapi jelas dong, ia kesal. Ini Udin selalu saja masuk saat tak dibutuhkan, padahal hanya ingin protes tentang keputusannya tadi yang menantang Hwarang. Namun saat menjelaskan, Udin malah menemukan foto itu. Jelas dong, tangannya bergerak cepat menyambarnya. Mulai ngerti kalau bos si paling berharga diri tinggi ini suka kepada Sarang. Jadinya Guwon ngamuk-ngamuk mengusir si Udin mulut comberan itu. Sarang sendiri merasa tak enak dengan kebaikan si belagu, ngirim pesan apakah bisa bertemu Guwon sepulang kerja. Jelas dong, Guwon senang, tapi karena jual mahal, ia malah membalas sibuk. Jadinya Sarang membalas oke aja. Membuatnya bingung sendiri, harusnya kan Sarang memaksanya bertemu. Bukan nyerah gitu aja, terpaksa ngirim kalau ia bisa meluangkan waktu sibuknya. Tapi ditunggu berdetik-detik, Sarang kok nggak ngebalas ya. Jadinya ia langsung menemui Sarang, protes kenapa gak dibalas. Padahal kan Sarang memang menyimpan HP-nya karena sibuk kerja. Guwon pun menggunakan screenshot coolnya sambil bertanya ada perlu apa. Sehingga Sarang juga terpaksa mengajaknya bertemu sepulang kerja. Ya, dasar si kunyuk, kata-kata langsung begitu aja langsung membuatnya bahagia. Alhasil malamnya mereka pun bertemu, di mana Sarang segera memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih kemarin. Lalu pergi begitu saja. Jelas dong, Guwon panik dengan terpaksa ngaku lapar. Membuat Sarang setuju, asalkan ia yang traktir. Ya, sesuai kemampuan Sarang, restorannya pasti yang lebih murah dan harus rela ngantri berjam-jam. Membuat si belagu stres karena semasa hidupnya ia tak pernah disuruh menunggu, apalagi untuk makan. Mulai protes kiri kanan membuat Sarang kesel, ingin pergi aja. Tapi 갑자기 기다림이란 뭘까 알고 싶어졌어. ya, agar bersama Sarang, si belagu rela ingin merasakan rasanya menanti sebuah makanan. Namun saat mencoba makanan di sana, kok rasanya benar-benar enak ya. Belum tahu saja dia kalau di makanan pinggir jalan itu banyak yang enak, apalagi dengan coto Makassar. Alhasil mereka tak sadar dengan kedekatan tersebut. Bahkan si Guwon mulai senyum-senyum. 여보세요. 여보세요. Ya, yang dipikirkan si Guwon hanyalah bagaimana cara agar mengajak Sarang makan bersama lagi. Di lain sisi, suami Hwarang, kita sebut saja Yanto, benar-benar minta cerai karena sudah lama mencintai wanita lain. Hwarang sih tak peduli itu, asalkan suaminya tak minta cerai sebelum ia benar-benar menguasai Hotel King. Takutnya ayahnya memandangnya sebelah mata. Suami saja tak bisa diurus, bagaimana dengan perusahaan. Namun si Wati malah datang ngasih kejutan, memberikan hadiah ulta pernikahan mereka. Maunya cari muka, tapi kan membuat Hwarang gedek. Nah, besoknya Tuan Gu yang sebenarnya sudah tahu masalah itu mengingatkan Hwarang agar Yanto tidak membuat kehebohan. Bukan karena peduli dengan perasaan Hwarang, tapi tak mau menghamburkan anggaran untuk menghentikan isu perselingkuhan Yanto. Guwon sendiri tak mau ikut campur, tapi Hwarang melampiaskan emosi kepadanya. Menegur masalah keputusan Guwon menghalangi pegawai King Delen di pekan petani super karena menurut Hwarang pegawai-pegawai itu hanya butuh uang, jadi diberi bonus besar mereka pasti juga nurut. Hanya saja pandangan seperti itulah yang sangat dibenci Guwon, makanya tak mau setuju. Di lain sisi, selebgram Musang lagi-lagi mengacau di toko Dael, sok-sok sebagai pelanggan eksklusif membiarkan anjingnya berkeliaran di toko, padahal anjing dilarang masuk. Alhasil mereka berdebat panjang lebar, apalagi si anjing malah berak di sana. Jelas dong, Dael memintanya membersihkan tai itu, meskipun dengan wajah terpaksa senyum. Dan seperti biasa, si Musang marah, merasa dirinya si paling terkenal.
Beruntung asistennya segera membersihkannya, takutnya kacau lagi seperti kemarin. Yah, inilah duka-duka karyawan toko. Selalu saja ada pelanggan yang sok pintar, sok penting, dan sok terkenal. Dan untuk melampiaskan emosi, mereka pun pergi makan bareng. Tapi melihat si Musang jadi bintang iklannya, jelas dong mereka tak jadi makan. Sementara Sarang lagi-lagi disuruh si paling senior buat menghubungi pelanggan VIP. Padahal kan itu tugas tim lain, tapi Sarang hanya bisa nurut. Masalahnya Guwon yang melihat itu jelas cemburu dan kesal. Mengapa juga Sarang menghubungi dengan nomor pribadi, menuduh kalau pegawai sama saja, sama-sama butuh uang. Makanya ingin kerja apapun. Membuat Sarang kesal, ini bosnya kemarin baik, kenapa sekarang marah-marah? Padahal ia hanya mengerjakan tugas sesuai perintah. Namun karena itu Guwon yang kesal akhirnya setuju mengirim pegawai King Delen ke pekan petani tersebut. Membuat mereka kecewa karena tahu betul bagaimana repotnya. Dengan begitu mereka mengundi tugas masing-masing. Tapi tugas paling berat yaitu ke petani ginseng mutlak diberikan kepada Sarang. Nah, Guwon yang tahu Sarang yang mendapatkan tugas itu sangat gelisah. Karena Sarang harus berangkat jam 2 subuh agar sampai di kampung itu tepat di pagi hari. Guwon sih ingin menyuruhnya hati-hati, tapi kan malu ngirim pesannya gimana. Apalagi si Udin terus saja ngomporin sejak tadi. Nah, sesampainya di sana, istri petani itu meminta Sarang menyimpan saja hadiah tersebut karena sudah banyak hotel yang datang, tapi suaminya terus nolak karena menjaga kesetiaan dengan hotel Tuan Han. Bahkan sengaja nginap di rumah hutan agar tak ada hotel lain menemuinya. Sarang sih tak mau nyerah, apalagi ibu ini berkata kalau rumah hutannya dekat. Yah, tahu sendirilah orang yang hidup di desa, pandangan jauh dekatnya berbeda dengan orang hidup di kota. Jadinya Sarang mulai kecapean. Masalahnya prediksi cuaca akan turun hujan membuat Guwon gelisah. Udin pun berusaha nenangin kalau hujan tak akan turun, tapi alhasil Sarang berusaha berteduh dan Guwon menghubunginya memastikan kondisi sebagai atasan. Namun Sarang tiba-tiba menemukan tanaman ginseng liar, menaruh HP-nya di samping biar ketahuan kalau HP itu anti air. Nah, melihat itu benar-benar ginseng, Sarang jelas sangat senang, tapi malamnya Sarang baru tersadar tak bisa apa-apa karena pahanya terluka dan tak ada jalan selain manjat, mana lapar lagi. Dan satu-satunya yang bisa dimakan hanyalah ginseng tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh, membuatnya nangis ketakutan. Tapi cahaya muncul menyinarinya. Yah, itu adalah helikopter penolong, di mana si pahlawan kemalaman tiba-tiba melompat seperti Batman dan bersambung. Apakah Sarang akan jatuh cinta dengan pahlawan kemalaman itu? Tunggu Maki di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Guwon akhirnya datang menyelamatkan Sarang yang terjatuh di tebing. Apakah cinta mereka akan bersemi? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ke-6. Jadi sebelumnya, Guwon yang sudah sangat gelisah menerobos ruang rapat, minta izin menggunakan helikopter, bahkan rela memohon dan memanggil Hwarang dengan sebutan kakak. Namun si Hwarang tak peduli, lagian nolong satu orang kok pakai helikopter, kan habis-habisin duit. Alhasil Guwon tak ada pilihan menggunakan helikopter secara paksa, bahkan dirinya sendiri yang berangkat, saking khawatirnya. Sehingga malamnya ia sampai dan melompat begitu saja. Namun Sarang malah mengira itu hantu, membuatnya meronta-ronta takut kemakan. Tapi sadar itu Guwon, ia jadi sangat terkejut, langsung memeluknya sambil nangis, merasa dirinya sudah selamat. Masalahnya adalah angin kencang membuat helikopter harus menghindar. Lagian si kunyuk lupa bawa alat pertolongan, termasuk makanan dan tali. 근데 우리 어떻게 올라가요? 올라가야지. Yah, yang difikirkan si Sontoloyo ini memang hanya ingin bertemu Sarang. Dengan wajah tak bersalahnya berkata, setidaknya Sarang tak sendirian di bawah sana. Ia sinalpon si Udin untuk menjemputnya, membuat Sarang cekikikan melihat ekspresi Guwon yang sok berharga diri tinggi ini, yang bahkan berjanji akan melindunginya. Tapi yah, gimana mau lindungin, suara angin saja ia takut. Namun masih ngaku berani biar gak malu. Tapi tiba-tiba seseorang menyentir mereka dari atas. Yah, itu petani ginsengnya menyelamatkan mereka sambil tertawa puas, membayangkan ekspresi Guwon yang ketakutan tadi. Bagaimana mungkin ada pria yang teriak ketakutan seperti itu. Namun tahu si Guwon atasan Sarang, ia jadi kesal mengapa tega menyuruh wanita mendaki gunung. Guwon sih tak sepenuhnya salah karena maunya Sarang mendapatkan tugas mudah.
Tapi mau dia apa, sebagai karyawan biasa, Sarang tak bisa pilih-pilih kerjaan, jadi harus nurut aja apa yang diperintahkan. Namun Guwon tiba-tiba berjanji tak akan membuat Sarang mengalami hal seperti itu lagi. Jelas dong Sarang terdiam, bingung apakah pria ini suka kepadanya. Tapi kan si belagu tak memberi kejelasan, bahkan pergi dengan sok coolnya. Besoknya Sarang berusaha membujuk agar Pak Petani kerjasama dengan hotelnya. Tapi Pak Petani nolak karena ia sudah kerjasama dengan Hotel First Royal. Nah Sarang pun teringat dengan ginseng kemarin, menunjukkannya apakah itu benar-benar ginseng asli. Seketika Pak Petani terkejut karena itu adalah ginseng langka, di mana rumornya butuh 3 turunan yang berbuat kebaikan agar bisa mendapatkan ginseng langka tersebut. Bahkan dirinya saja yang sudah lama di sana tak pernah menemukan yang gituan. Membujuk Sarang kerja dengannya saja sebagai petani ginseng. Jelas dong si Guwon cemburu, segera melepas tangan Pak Petani sambil curi-curi kesempatan menggenggam tangan Sarang. Lalu menolak tawaran itu. Toh Sarang adalah pegawai terbaik hotelnya. Sarang pun ingin memberikan ginseng itu sebagai ucapan terima kasih telah menolongnya kemarin. Tapi Pak Petani menolak, meminta Sarang memberi kepada orang tuanya aja. 아버지 안 계세요. 그거 엄마 드려. 엄마도 안 계세요. 어? Dengan begitu Sarang kepikiran untuk memberi kepada neneknya saja. Namun karena ketulusan tadi, Pak Petani jadi setuju untuk kerjasama dengan Hotel King, mengingatkan si kunyuk kalau itu karena Sarang. Jadi Guwon tak boleh semena-mena kepada Sarang jika kerjasama itu tak ingin dihentikan. Yah karena semua itu Guwon semakin cinta kepada Sarang, wanita baik yang selalu memberi kebahagiaan kepada semua orang, termasuk dirinya. Nah Udin pun sudah siap dengan mobilnya, mengingatkan Guwon kalau Tuan Gu sudah menunggu. Gara-gara pakai heli seenaknya, membuat Sarang ngerti betapa besar pengorbanan Guwon. Hanya saja itu membuatnya semakin tak enak, makanya naik di kursi depan. Padahal Guwon sudah nyediain tempat di belakang. Memberi kode, tapi Sarang malah mengira Guwon ingin ditutupkan pintu. 아저씨, 하여튼 손이 많이 가는 스타일이야. Jelas dong si cemburuan ini semakin kesel. Apalagi di jalan Udin sengaja mancing-mancing, sok-sok tak bisa tidur karena mikirin Sarang. Jadinya Sarang ingin mentraktirnya, tapi 아니 내가 구했는데 왜 둘이 밥을 먹어? 이거 뭐 논리도 없고 예의도 없고 지금 못 들어가는. saking keselnya saat Udin berak, ia mengajak Sarang pergi meninggalkan si Udin. Padahal itulah rencana Udin, sengaja biar Guwon berani menyatakan perasaannya. Di lain sisi, Pyonghwa sibuk menangani penumpang rombongan MLM yang membujuknya untuk gabung. Bahkan salah satu di antara mereka menyodorkan formulir. Masalahnya, yang satunya marah menganggap Pyonghwa sebagai target prospeknya, tapi direbut pria ini. Jadinya mereka bertengkar hebat, membuat Pyonghwa pusing, padahal kan ia juga tak mau gabung. Alhasil sepatunya hilang satu, tapi masih mau ke kabin untuk berjualan ngejar target. Beruntung Burhan menemukan sepatunya, memberikannya dengan wajah sok tampan, membuat Pyonghwa semakin cinta. Sedangkan mereka singgah di rumah sang nenek untuk memberi ginseng. Sarang sih menyuruh Guwon duluan aja, tapi Guwon menolak. Lagian cuma beri ginseng aja terus pulang. Namun saat di dalam, sang nenek tak peduli dengan ginseng itu dan malah menyuruh Sarang untuk menangani pelanggan yang sudah membludak. Jadinya Guwon yang bosan mengintip di jendela, senyum-senyum memandangi wajah Sarang. Tapi sang nenek memergokinya, dan tahu kalau dia teman Sarang, sang nenek malah seenaknya menyuruh ngupas bawang. Padahal kan Guwon sama sekali tak pernah melakukan itu. Tapi karena perintah ia melakukannya. Dan ya ngupasnya sih selesai, tapi lebih banyak yang terbuang, membuat sang nenek ngomel-ngomel. Sarang yang melihatnya jelas ngerti kalau Guwon sudah jadi budak neneknya, bahkan disuruh minum ramuan. Padahal kan itu jamu ekstrak belut dan ulat, jadinya ia muntah-muntah. Nah karena disuruh beli tahu, Sarang sekalian ngajak Guwon jalan-jalan di pasar. Dan karena baru pertama kali melihat pemandangan itu, Guwon jelas senang, apalagi merasakan enaknya jajanan pasar yang murah. Yah kelakuannya sudah seperti bocah. Apalagi melihat papan undian gulali, ia jadi tak berhenti main, meskipun tak menang-menang. Masalahnya, ia yang tak bawa dompet terpaksa minjem duit Sarang, memohon untuk diberi kesempatan sekali lagi. Dan daripada bocah ini ngambek, Sarang terpaksa nurut. Tapi kali ini dengan metode berbeda, pemilihan undiannya atas keputusan bersama. Alhasil entah Sarang pembawa keberuntungan, mereka akhirnya menang. Loncat-loncat kegirangan, tak sadar mereka berpelukan. Dengan begitu, si Guwon boleh mengelus-ngelus gulali ikannya, merasa itu barang mahal yang ia dapatkan dari perjuangan yang hebat. Tapi ya, ia melindungi Sarang yang sangat terkejut. Mengapa Guwon jadi sangat romantis gini?
Padahal kan itu hanya ledakan popcorn biasa. Masalahnya kelebihan Guwon tadi membuat gulali kesayangannya pecah. Nah, saat kembali, Guwon memberikan bunga, tapi sang nenek malah marah-marah, ceramah panjang lebar kalau harusnya pria seperti Guwon menabung uang daripada membeli bunga yang tak bisa dimakan itu. Membuat Guwon bingung, apalagi saat makan, tampakan gukbap itu tak meyakinkan. Sang nenek sih mengajari cara makannya sambil memberikan kimchi, tapi Guwon malah merasa kalau itu tambah tidak meyakinkan. Namun saat memakannya, kok enak ya? Alhasil, ia makan dengan sangat lahap, membuat sang nenek senang. Nah, saat pulang, ia memberi makanan tambahan dan upah Guwon mengiris bawang tadi. Ya, meskipun sang nenek hobinya perintah sembarangan, ia sangat fair. Senyum-senyum melihat Guwon terus berpamitan kepadanya. 싸가지네 꼬마. Nah, saat mengantar Sarang, Guwon akhirnya terang-terangan mengajaknya ngedate lain waktu. Jelas dong, Sarang terkejut, malu-malu meong mengambil tasnya segera masuk rumah. Masalahnya, Guwon masih harus menghadapi ayahnya, namun karena gukbap sang nenek, ayahnya tak jadi marah, menikmatinya sambil bertanya alasan Guwon terkait heli tersebut. Guwon pun menjelaskan semuanya, sekalian bertanya apakah ayahnya pernah menyelamatkan hanya satu orang, membuat ayahnya terdiam sejenak. Tanda kalau kata-kata tadi berkaitan dengan apa yang terjadi kepada ibu Guwon. Ayahnya pun menjelaskan kalau hal tersulit di dunia ini adalah menyelamatkan hanya satu orang, karena kita seringkali menghitung untung ruginya. Hanya saja kali ini ia tak memikirkan apa yang dilakukan Guwon, memintanya untuk membawakan gukbap itu lagi agar mereka bisa makan bersama. Di lain sisi, Sarang senyum-senyum tak jelas mengingat kenangan indah tadi. Singkatnya, tim Dael diajak rapat si Dora di kafe, di mana mereka semua pesan minuman kecuali Dora. Ya, Dora hanya ingin meminta Dael untuk membuat semua laporan penjualan, karena besok ia harus nyetor ke Hwarang. Jelas dong, Dael protes. Bukannya itu tugas Dora, namun Dora tak peduli. Pokoknya tugasnya hanya menghadap saja, bahkan ingin nyicip minuman mereka, tapi kok habis ya? Bahkan si Dora minta icip satunya lagi. 왜 이렇게 참해? Membuat mereka semua pangling. Ada ya atasan penggeretan seperti ini. Ya, namanya dunia kerja, pasti selalu saja ada manusia ajaib yang di luar Nurul. Alhasil, Dael lembur semalaman meminta suaminya menjemput Corong. Tapi si suami lagi-lagi sok sibuk rapat, padahal kan ia ada di arena golf. Singkat cerita, anak Tuan Han, pemilik hotel First Royal, si Yuri, malah mengadakan acara ulta di King Dalen, membuat Sarang bingung. Guwon pun datang membawa hadiah, namun si Udin malah sok sibuk meminta Sarang mengangkat hadiah itu. Jadinya Sarang cemburu melihat Guwon akrab bahkan memeluk Yuri. Guwon sih bingung mengapa wajah Sarang jadi jutek begitu. Ya, bagaimana gak jutek, kemarin diberi harapan cinta, tapi sekarang malah akrab dengan wanita lain. Padahal kan Guwon hanya melakukan formalitas saja. Lagian Yuri hanya teman masa kecil yang suka kepadanya, dan ia terus-terusan menolak. Karena itu Sarang marah-marah melampiaskannya kepada Udin yang bingung mengapa ia yang kena marah. Ya, kesulitan para pekerja memang selalu terjadi, tak hanya Sarang, tapi Pyonghwa dan Dael juga. Tapi untuk melepas penat, mereka pun berpesta dengan mabok sambil karaokean joget-joget tak jelas. Mereka juga memesan makanan sampai puas hingga kurir bondar-mandir di rumahnya. Namun saat berkali-kali makanan dipesan, yang datang terakhir malah si Guwon dan bersambung. Apakah kisah cinta tak jelas mereka akan berjalan lancar? Tunggu Maki episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, saat Sarang lagi party, Guwon malah muncul. Apa yang akan dilakukan Sarang? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ke-7. Guwon sih ingin ngobrol bentar, tapi Sarang pasti malu dong. Apalagi si Guwon malah nyelonong gitu aja. Dan nah, mereka pun memperkenalkan dirinya sebagai sesama pegawai King. Dan karena tak tahu kalau pria ini anak komisaris, mereka malah menceritakan curhatan Sarang sebelumnya mengenai manajer umum berandalan itu yang seenaknya masuk kerja dengan jalur nepotisme. Pokoknya semua kejelekan Guwon yang pernah dikatakan Sarang mereka ungkapkan, membuat Sarang bertambah malu, ingin menjelaskan siapa Guwon, tapi Guwon malah bohong sendiri kalau ia hanya manajer biasa bernama Pak No. Karena tak mau teman-teman Sarang merasa canggung, apalagi ia masih tahap PDKT. Nah, mereka pun ngobrol berdua di mana Guwon boleh menyinggung pandangan Sarang selama ini kepadanya yang dianggap sebagai berandalan. Jadinya Sarang benar-benar malu. Tapi tujuan Guwon ke sana untuk memberikan obat karena tadi mengira Sarang sakit.
Seketika Sarah mengingat kejadian tadi, mulai protes mengapa Guwon meluk-meluk wanita itu, padahal bukan pacarnya. Membuat Guwon senyum-senyum tipis, yakin kalau Sarang cemburu. Karena itu ia semakin frontal mendekati Sarang, bahkan berjanji tak akan membuat Sarang cemburu lagi. Masalahnya dua nyamuk ini sejak tadi ngintip, jadinya Sarang tambah malu-malu meo. Apalagi saat jalan berdua, Guwon tiba-tiba mengajaknya ngedet, tapi ya, Guwon mulai terang-terangan dengan cintanya, bahkan menggenggam tangan Sarang sambil jalan-jalan. Singkatnya, Pyongha lagi-lagi didatangi pilot cabul itu, mengancam akan menyebar rahasia masa lalu Pyongha yang entah apa itu, berharap Pyongha jadi pelapornya. Beruntung Burhan masuk membuat si cabul segera keluar. Burhan pun curiga ada sesuatu yang dirahasiakan, berjanji akan jadi tempat sandaran jika Pyongha ingin menceritakan semuanya. Sementara Wati jadi cemberut busuk karena disuruh Bu Direktur melayani Sarang. Jadinya ia mencak-mencak tak terima jika ia harus melayani junior yang naik pangkat karena hoki doang. Untung Bunga datang menyinggung si Wati kalau Sarang punya banyak kemampuan, jadi tak tepat jika dibilang hoki. Justru Wati yang sudah lama di sana harusnya malu dan memperbaiki diri jika karirnya tak meningkat, membuat Wati pergi dengan wajah busuk. Ya, akibat insiden kemarin, Hwarang akan mengadakan konferensi pers dengan Sarang guna mendapatkan pencitraan. Masalahnya, Hwarang mengatur skenario kalau penyelamatan Sarang kemarin berkat dirinya. Padahal jelas-jelas kalau Guwon yang menolong Sarang, membuat Sarang protes, tapi Hwarang menyinggung biaya helikopter yang tak murah, jadi Sarang harus nurut. Di lain sisi, Guwon malah sibuk cari tempat ngedet terbaik, tapi si pengganggu malah muncul. Masalahnya, Udin yang sudah tahu kalau bosnya cinta kepada Sarang, tapi masih saja suka mancing-mancing. Jadinya Guwon semakin kesal, tapi tujuan Udin ke sana untuk menyampaikan konferensi pers tersebut. Namun si Guwon membuat perjanjian kalau Udin tak boleh melaporkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengannya. Ya, yang ada di otaknya hanya ada Sarang, nongkrong di sana hanya untuk melihat-lihat Sarang. Tapi nyatanya Sarang tak ada, dan tahu kalau Sarang ikut konferensi pers, ia pun segera ke sana. Di mana wajah Sarang sudah mulai jutek melihat Hwarang ngeklaim penyelamatan kemarin. Sarang pun terpaksa mengucapkan terima kasih kepada Hwarang seperti skenario pencitraan itu. Namun melihat Guwon di sana, ia tentu tak tahan mengucapkan terima kasih juga kepadanya. 북봉속을 날아와 주신 구원 본부장님께 진심으로 감사드립니다. Membuat Guwon mulai senyum-senyum tak jelas, tanda kalau bahagia baginya cukup mendengar terima kasih dari Sarang. Nah, Udin pun ngomel-ngomel harusnya Guwon mengikuti cara Hwarang untuk mendapatkan pencitraan. Tapi Guwon memang tak peduli dan justru protes mengapa si Udin tak menyampaikan kalau Hwarang memanfaatkan Sarang untuk mendapatkan pencitraan. Alasan kalau ia harus melindungi pegawainya di Kingdland. Jadinya Udin bingung sampai batas mana yang Guwon maksud laporan yang tak berhubungan dengannya. Toh jika ingin melindungi pegawainya, Guwon harus punya kuasa dulu. Hal itu membuat Guwon merasa masuk akal. Sementara Hwarang lagi pusing karena pangeran Arab bernama Samir yang akan datang ke Korea lebih milih nginap di First Royal. Namun melihat Guwon sudah nunggu di ruang rapat, ia pun protes atas apa yang dikatakan Sarang tadi. Tapi Guwon menjelaskan kalau dialah yang menyuruhnya karena tak mau Sarang jadi korban kemarahan Hwarang. Hanya saja ia sangat kesal dengan cara Hwarang tadi. Namun Tuan Gu dan yang lain datang memuji apa yang dilakukan Hwarang, membuat nama hotelnya di publik bertambah baik. Hanya saja mereka harus membuat Pangeran Samir menginap di hotelnya agar tetap menjadi hotel nomor 1. Masalahnya Hwarang dengan sengaja melimpahkan tugas itu kepada Guwon. Dan karena Guwon memang harus membuktikan dirinya, ia pun setuju. Membuat Hwarang senyum-senyum, yakin kalau Guwon tak akan berhasil. Toh dirinya saja tak bisa, apalagi bocah bau kencur ini. Di lain sisi, Sarang yang baru datang jadi tambah dibenci yang lain karena mereka dari tadi kerja, sedangkan Sarang asik-asikan makan di konferensi pers. Menyuruh Sarang membereskan semuanya. Alhasil Sarang jadi korban senior lagi, tapi karena itu pekerjaan yang dicintainya, ia berusaha melakukannya dengan tulus. Tak sadar kalau Guwon sejak tadi di depannya. Ya, mau ngebersihin sampah kek atau apapun, asalkan bersama Sarang, Guwon sudah sangat bahagia. Bahkan curi-curi kesempatan minta diajar agar bisa megang-megang tangan Sarang. Di tempat berbeda, si Dora ingin menaikkan target penjualan mereka 2 kali lipat dengan imbalan liburan ke Bali. Yang lain sih tentu setuju karena masih bujang. Beda dengan Dael yang sudah berkeluarga tapi tetap harus setuju. Besoknya Tuan Gu lagi-lagi diledek Tuan Han karena Pangeran Samir memilih nginap di First Royal. Hanya saja Han masih ingin merekrut Sarang ke hotelnya.
Jelas dong Tuan Han menolak karena berkat Sarang nama hotelnya semakin baik. Apalagi ia tiba-tiba mendapat kabar kalau Samir fix akan nginap di Hotel King, membuat Han kelabakan segera pulang. Alhasil Tuan Gu memuji-muji putranya, membuat Warang bingung bagaimana bisa bocah ini melakukan itu. Hanya sekali telepon. Tapi Guan sok-sok bingung juga. Padahal sebenarnya Samir yang pernah memerankan Ali Abdul di serial Squid Game ini adalah teman kuliahnya di Inggris dulu. Hanya saja mereka selalu bermusuhan karena Samir menilai segalanya dari materi dan Guan tak suka itu. Namun Samir setuju nginap di Hotel King jika Guan bersedia melayaninya apapun yang Samir inginkan. Udin sih protes karena tak mau Guan diperlakukan sebagai budak, bahkan mencontohkannya, menaikkan kakinya layaknya bos Samir, menyuruh Guan membuka sepatunya sambil berlutut. Jelas dong Guan jengkel, tapi harus melakukannya. Namun si Udin malah kelewatan. Singkatnya, Samir pun datang untuk negosiasi pesawat tempur Korea, nginap di Hotel King di mana Guan yang jadi supirnya. Membuat yang lain bingung, apalagi Guan harus membukakannya pintu dan membawakan tasnya. Warang pun memperkenalkan dirinya, tapi Samir cuek, apalagi melihat senyuman Sarang yang indah itu. Sarang pun memberikan hadiah gelang tradisional Korea dan Samir meminta dipasangkan, tapi 내가 재워주지. ya perselisihan mulai terjadi, apalagi Samir meminta Sarang menemaninya makan, membuat si staf senior tambah jutek, terpaksa melayani Sarang. Samir sendiri mulai terpukau dengan kecantikan Sarang, mulai curhat kalau cinta pertamanya orang Korea, makanya ia bisa berbahasa Korea. Terang-terangan kalau jangan-jangan Sarang ditakdirkan untuknya. Tapi Guan tak membiarkan itu, segera duduk di sana juga. Jelas dong Samir protes menyuruh Guan pergi saja, karena berdasarkan kontrak Guan harus mengikuti semua permintaannya. Tapi Guan menolak karena di kontrak juga ada tertulis kalau ia harus selalu berada di samping Samir setiap saat. Membuat Sarang bingung, ini dua konglomerat ngapain berseterusi. Singkatnya, si Onta menyelesaikan rapatnya dengan sangat cepat, bahkan setuju membeli pesawat tempur itu tanpa nawar, hanya agar bisa segera pergi jalan-jalan bersama Sarang. Alhasil, mereka pun pergi ke tempat syuting drama kerajaan, di mana Samir sangat takjub melihat senyuman Sarang, tapi 다 봤지? 이제 가자. 너나 좀. ya Guan tak membiarkan si Onta leluasa. Tapi ia malah disuruh beli kopi agar Samir bisa dekat dengan Sarang. Mulai bertanya apakah Sarang punya pacar. Namun Guan beli kopi secepat kilat, nyelonong saja duduk di tengah, membuat Samir kesal. Masalahnya Samir punya ide, meminta Sarang menemaninya untuk merasakan jadi pengantin tradisional Korea. Jelas dong Guan menolak, tak ambil pusing meminta pembatalan kontrak itu, bahkan ingin merobek kontraknya. Beruntung Sarang menghentikannya, setuju dengan permintaan si Onta yang sangat senang. Namun tatapan jahil si Guan menandakan ia punya akal busuk. Alhasil Sarang pun keluar dengan sangat cantiknya, begitupun pengantin pria. Tapi dilihat dari kulitnya itu jelas bukan si Samir. Dan benar saja itu si Guan, membuat Sarang sangat terkejut dan bersambung. Bagaimana Guan menipu si Onta itu? Tunggu lagi di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, entah gimana ceritanya si Samir yang ingin cosplay nikah malah diganti Guan. Apakah si Samir akan ngamuk? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ke-8. Jadi sebenarnya si Samir sudah pakaian yang benar, tapi Guan malah mengibulinya kalau itu pakaian terendah di kerajaan. Maunya sih Guan memberikan jaket Squid Game-nya, tapi kan Ali Abdul sudah koit di sana, jadi tak akan muncul di Squid Game season kedua. Jadinya Guan mengambil pakaian putih alias kostum budak. Alasan kepada Samir kalau orang yang mengenakan pakaian itu adalah orang paling penting di pernikahan zaman kerajaan. Alhasil Samir yang percaya memilih kostum tersebut dan jadilah ia tukang sapu di sana. Jelas dong ia ngamuk-ngamuk, tak terima ditipu. Tapi Guan membela diri kalau tukang sapu memang orang terpenting saat pernikahan, membuat mereka kejar-kejaran seperti Tom and Jerry. Karena itu Sarang yakin kalau Guan cemburu, tapi dasar belagu ia malah tak mau mengakuinya. Toh ia tak rela melihat Sarang dekat-dekat dengan Samir.
berjanji akan selalu melindungi Sarang. Makanya ia harus menjadi orang yang lebih kuat. Tapi si Samir malah datang lagi, membuat mereka lagi-lagi bertengkar. Namun saat Sarang bersuara sedikit aja, 우리 싸우는 거 아니야, 사랑. 우리 싸우는 거 아니야. 그냥 경고하는 거야. meskipun begitu perseteruan tetap berlanjut. Bahkan sang pangeran menyuruh pengawalnya menyeret si Balagu pergi dari sana, sehingga ia bisa berduaan dengan Sarang. Nah, ia pun menawarkan untuk memberi hotel kepada Sarang daripada jadi pegawai biasa. Tapi Sarang nolak karena impiannya bukan memiliki hotel, tapi ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu sangat istimewa baginya sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerjaannya. Seketika si Samir terenyuh dengan kata-kata tersebut, tambah jatuh cinta kepada Sarang. Singkatnya, karena tahu Sarang lelah, Guwon membawanya ke kamar hotelnya untuk istirahat. Karena Sarang memang pantas mendapatkan itu. Lagian, akhir-akhir ini ia nginap di rumah ayahnya. Namun tak afdol rasanya jika malam-malam Sarang tak makan mie ramen. Jadinya ia mengajak Guwon makan bersama. Awalnya si Guwon menganggap remeh makanan tersebut, tapi saat mencobanya, kok enak ya? Ya, namanya anak konglomerat, ia baru pertama kali makan itu, makanya sangat bahagia. Di lain sisi, Daal yang sudah lelah setelah menjemput Corong, jadi kesel melihat suaminya yang menolak menemani Corong bermain. Ngakunya lelah sepulang kerja, bahkan minta dibuatkan makanan. Padahal kan Daal juga capek sehabis kerja. Tak sampai di situ, saat disuruh buang sampah, si bangke ini malah pura-pura tidur, sehingga Daal terpaksa melakukannya sendiri. Corong yang ngerti akhirnya protes kalau saat besar nanti ia tak akan menikahi pria seperti ayahnya. Sementara Daal malah berpapasan dengan wanita karir yang glamor, membuatnya malu sendiri membandingkan dirinya yang buluk, tapi begitulah suka duka menjadi ibu rumah tangga. Besoknya Guwon mengunjungi Sarang, tapi si Wati malah datang membuat mereka panik dan Sarang segera sembunyi. Ya, si Wati memang hobinya cari-cari muka, padahal Guwon sudah memerintahkan mereka tak datang ke kamarnya. Namun si Wati malah memanfaatkannya untuk menunjukkan kepeduliannya yang cari muka. Jadinya Guwon menolaknya dengan ketus. Namun Wati tiba-tiba mendapat telepon kalau Pangeran Samir mencarinya, membuatnya bersemangat, yakin kalau ia akan dapat rezeki nomplok. Nah, hal itu pun membuat Sarang tak betah di sana. Takutnya ia kepergok, tapi Guwon malah memaksanya, bahkan menggendongnya, membuat Sarang tak bisa berkata apa-apa, bahkan jantungnya berdebar-debar. Ya, cara ini hanya bisa dipakai buat pria ganteng guys ya, jadi jangan dicoba. Karena itu, Sarang masuk kerja dengan senyum malu-malu, mengingat kejadian tadi. Tapi si Wati Jutek malah datang lagi-lagi ngomel, karena ternyata ia hanya disuruh Pangeran Samir untuk memberikan gaun kepada Sarang. Sedangkan Guwon bingung mengapa juga si Samir itu memberikannya hadiah. Tapi saat membukanya, tahu sendirilah apa isinya jika itu pemberian Samir. Singkatnya, si Samir sangat takjub melihat Sarang muncul dengan gaun. Ya, ia bahkan menyewa seluruh Kingdalen hanya buat makan bersama dengan Sarang. Dan yang terpenting adalah, lah, si Sarang malah terkejut. Padahal kan sudah tahu kalau mereka berseteru. Guwon sih tetap nurutin permintaan si Samir, tapi pastinya dengan layanan yang menjengkelkan. Masalahnya, Samir tiba-tiba melamar, membuat Sarang sangat terkejut. Begitupun Guwon yang segera menghentikannya, lagi-lagi ingin membatalkan kontrak tersebut. Tapi Sarang menghentikannya. Jadinya Guwon ngambek. Padahal sebenarnya Sarang hanya ingin menolak lamaran Samir. Berterima kasih karena Samir telah melakukan ini. Dan ia akan selalu mengenang Samir sebagai tamu paling gagah dalam hidupnya. Menunggu kedatangan Samir di masa akan datang. Ya, kata-kata penolakan Sarang itu ternyata membuat Samir tak sakit hati. Dan justru bertambah kagum. Karena itu mereka melanjutkan makan bersama. Dan Guwon yang ngambek sok-sok terpaksa ikut juga. Padahal saat makan bersama mereka malah jadi akrab. Singkatnya, Samir pun pamit pulang, diberikan kenangan berupa foto mereka bertiga. Lalu 얼른 가. 늦었어. Guwon sih menyuruh Samir agar tak datang lagi. Tapi pastinya Samir akan tetap datang, memberikan tip kepada Guwon yang melayaninya, bahkan memeluknya. Ya, meskipun sering bertengkar, mereka jelas cocok sebagai sahabat. Karena adegan ini menunjukkan kalau meskipun Samir pangeran kaya raya dari Arab, ia tak pernah memandang remeh pekerjaan orang lain. Di lain sisi, Byung-ha yang mati-matian kejar target penjualan malah terjatuh. Jadinya Burhan mengantarnya yang cedera pulang. Dan Sarang yang melihatnya jelas ngerti kalau Burhan sangat tulus mencintai sahabatnya. Ya, Byung-ha tak mau nyerah agar bisa naik jabatan. Apalagi sudah ketinggalan dengan teman seangkatannya. Kepikiran saran temannya itu kemarin. Kalau mereka bisa capai target karena melakukan penjualan ilegal, yaitu menjual barang, bukan hanya saat pesawat beroperasi.
Alhasil mereka nongkrong di sana bersandiwara kalau barang impor itu bebas bea cukai dan berhasiat tinggi. Masalahnya sarang tak ada jiwa-jiwa salesnya. Untung Daal mengeluarkan jurus marketing S3-nya sehingga emak-emak di sana tertarik. Di lain sisi, Tuan Gu memuji putranya telah melayani Pangeran Samir dengan sangat baik. Bahkan Samir sudah berjanji kalau setiap keluarganya datang ke Korea, mereka akan terus nginap di Hotel King. Membuat Hwarang jadi kusut, apalagi akan diadakan peringatan 100 tahun hotel dan Guwon mengajukan diri untuk mengurusnya. Ya, Hwarang jelas tak mau memberikan kesempatan itu, tapi kali ini Guwon bersikeras melakukannya dan Tuan Gu setuju. Alhasil mereka secara resmi berseteru dan Guwon tak mau mundur karena ia benar-benar ingin jadi penguasa agar bisa melindungi semua pegawainya, berbeda dengan Hwarang yang menjadikan pegawai hanya sebagai pion catur. Singkatnya, Guwon sangat kagum melihat kemunculan sarang, tapi anehnya sarang malah tertawa dan memilih pergi bersama Samir. Tapi itu hanyalah mimpi. Ada ya orang mimpi di zona yang panas itu. Hanya saja ia sadar kalau keterlambatannya keluar membuat penjaga zonanya harus rela nunggu lama, sehingga ia segera minta maaf. Ya, semenjak mengenal sarang, Guwon mendapat banyak pelajaran bagaimana menghargai setiap pekerjaan seseorang. Namun karena mimpi tadi, ia segera menghubungi sarang, memaksa untuk bertemu. Jadinya ia yang baru pertama kali masuk ke zona rakyat jelata itu jadi bingung mengapa orang-orang tiduran di sana. Bahkan saat ditawarkan telur yang hanya ada di zona, ia tak serak dengan penampilannya. Tapi saat mencobanya, kok enak ya? Jadinya ia tak berhenti makan. 아니요, 안 먹었어요? 처음 먹어봐요? Membuat sarang panik, takutnya status Guwon ketahuan. Tapi Guwon tak peduli, asalkan bisa makan telur enak itu. Namun dua nyamuk ini tiba-tiba punya ide, mengajak Pak Noh ikut beraksi juga. Alhasil kehebatan akting Guwon membuat barangnya semua laku. Namun tersadar kalau tindakan itu ilegal, sarang jadi panik, apalagi Guwon ada di sana. Padahal Guwon juga tak mempermasalahkannya, bahkan dengan setia mendengar curhatan Pyonghwa yang terpaksa melakukannya untuk naik jabatan. Tapi melihat kedekatan mereka, dua nyamuk ini lagi-lagi punya ide, mengajak Pak Noh main gamebot, mulai memanas-manasi kalau Pangeran Samir mengajak mereka liburan ke Dubai bersama sarang. Setuju jika sarang pacaran dengan Samir. Jelas dong Guwon panas, protes, harusnya mereka mendukungnya untuk mendapatkan sarang. Terpaksa ngaku kalau ia suka kepada sarang. Mereka sih menyarankan agar Guwon mengungkapkan perasaannya saja, daripada nanti sarang diembat pria lain. Dengan begitu, Guwon memberanikan diri mengajak sarang ngedate besok. Sarang sih setuju, lagian ia sangat senang melihat perubahan Guwon yang dulunya ketus, kini selalu tersenyum, bahkan bisa akrab dengan teman-temannya. Alhasil besoknya Guwon menyambut sarang di sebuah kafe yang telah ia sewa, bahkan dirinya lah yang jadi koki. Yah, karena cinta, dia yang sebelumnya motong bawang saja tak bisa, jadi bisa membuat masakan yang enak. Tapi saat sok-sok meracik wagyu, jelas dong ia panik, jadinya masakannya basah semua. Tapi ia malah memanfaatkan kesempatan sok romantis itu untuk mengutarakan cintanya dan bersambung. Ya, permasalahan cintanya sudah beres, tinggal bagaimana caranya ia mengalahkan Hwarang merebut kekuasaan. Jadi tunggu Maki di episode selanjutnya.